Hello guys, welcome back to my channel. Gue sekarang lagi ada acara tahun baruan sama temen-temen gue. Kita lagi di villa di daerah Dago Pakar. Sekarang gue mau jalan-jalan dulu sambil ngobrol beberapa hal yang mungkin mau gue bahas. Oke, seperti yang kita tahu, gue baru aja menjadi seorang full time trader. Dan beberapa temen gue menanyakan apa yang membuat gue dapat mengambil langkah itu dengan yakin. Dan salah satunya adalah mengenai dana darurat, yaitu uang yang bisa gue pakai selama beberapa bulan bahkan tahun ke depan. Sebenarnya berapa sih yang ideal untuk kita bisa menjadi seorang full time trader? Menurut gue jawabannya sangat-sangat objektif ya, karena pengeluaran tiap orang beda-beda dan gaya hidup tiap orang beda-beda. Cuman karena gue tahu nih, gue mau mengambil sebuah journey yang mungkin sedikit beresiko, dan gue tahu gue harus berhemat sedemikian rupa, maka gue udah menghitung berapa banyak pengeluaran gue per bulan, dan budget gue ataupun pengeluaran gue itu kalau gue bagikan dengan uang yang gue punya sekarang, mungkin itu gue bisa bertahan selama 2 sampai 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Nah, apa yang mau gue bilang adalah, ketika lu mau mengambil langkah untuk menjadi seorang full-time trader, lu harus mempertimbangkan berapa lama lu bisa bertahan tanpa income. Kalau amit-amit keadaan market sedang parah banget, berapa lama lu bisa bertahan? Karena kalau lu cuma punya uang darurat yang cukup untuk 2-3 bulan doang, kayaknya lu gak akan pernah bisa melangkah dengan baik gitu, karena itu masih termasuk langkah yang terburu-buru. Saran dari gue adalah, paling minimum itu lu punya dana darurat sekitar 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena pertama, setengah tahun adalah waktu yang cukup untuk lu mengetahui apakah lu seorang profitable trader ataupun bukan. Dan sebenarnya sebelum lu melangkah menjadi seorang full time trader pun, lu udah harus tahu apakah lu seorang profitable trader belum. Karena kalau belum, ya nggak ada gunanya lu terjun full time menjadi seorang trader kan. So, I think 6 bulan adalah waktu yang sangat-sangat cukup dan signifikan untuk tahu apakah kita bisa bertahan atau enggak, dan untuk tahu apakah market sekarang mungkin sedang tidak bagus ataupun sedang acak-acakan. Lu tetap bisa bertahan selama 6 bulan, karena otomatis ketika ada bulan yang jelek pun, lu cuman dapat bulan yang jelek itu sebulan paling ataupun 2 bulan, nggak terlalu lama kan. Jadi 6 bulan adalah waktu yang sangat-sangat spare, waktu yang sangat-sangat banyak untuk lu bisa bertahan hidup sebagai seorang full time trader. Nah, terus gue juga mau ngebahas satu hal yang mungkin sedikit penting, yaitu ketika lu menjadi seorang full time trader, hanya karena lu tidak punya bos lagi, lu tidak punya atasan, bukan berarti lu bisa hidup seenak lu aja gitu. Lu bisa bangun jam berapa aja, lu bisa mau kerja atau enggak, emang itu betul, lu bisa melakukan hal itu. Tapi ada satu hal penting di mana ketika lu nggak punya hal itu akan mengacaukan kehidupan trading lu. Jadi trading itu, apa yang kita lakuin di kehidupan kita sehari-hari, kalau kita orangnya disiplin, itu akan ikut ke tradingnya. Tapi kalau kita orang yang malas-malesan, nggak konsisten, itu pasti akan ngaruh ke tradingnya juga. Dan gue akan ngebahas lebih detail lagi. Oke, jadi sebagai seorang trader, hal yang sangat penting untuk lu miliki adalah konsistensi dan disiplin. Kenapa? Karena kalau dalam kehidupan sehari-hari lu tidak disiplin, lu nggak konsisten, lu bangun tidur kadang jam 8, kadang jam 9, kadang jam 10. Hal itu akan mempengaruhi pengambilan keputusan lu dalam trading juga. Oke, gue kasih contoh nih. Misalkan lu punya trading method ataupun metode trading di mana ketika harga break support, lu baru sell misalkan. Nah, tapi ketika lu nggak disiplin, ketika lu udah kena emosi misalkan, ketika lu udah sell ternyata SL lu dimakan gitu kan, dan akhirnya lu loss karena lu nggak disiplin. Jadi lu mengabaikan metode trading lu. Lu trading berdasarkan feeling, lu trading berdasarkan emosi.
Itu semua didasarkan oleh karena lu nggak punya yang namanya rasa disiplin. Dan habit disiplin ataupun konsistensi juga itu sangat penting, karena ketika lu udah disiplin dan lu udah konsisten, maka hal apapun yang terjadi di market, lu akan tetap stick to your rules. Lu nggak akan mengambil keputusan berdasarkan emosi, dan otomatis hasil trading lu akan lebih baik. Jadi menurut gua sangat penting ketika lu menjadi seorang trader, meskipun lu udah nggak ada bos lagi, nggak ada yang ngatur-ngatur lu lagi, tapi lu tetap harus bangun di waktu yang sama setiap hari. Kalau lu nge-gym, lu tetap harus disiplin nge-gym setiap hari, karena melalui hal-hal inilah kedisiplinan lu dan sikap konsistensi lu dibangun sebagai seorang trader. Oke guys, gue udah balik lagi ke kosan baru gue, dan kemarin acara cukup seru. I had a lot of fun. Sekarang mungkin gue mau ngebahas sedikit lagi tentang dua hal yang tadi gue mention, dan mungkin ada sedikit pesan buat gue, buat teman-teman di luar sana yang mungkin bakal ngejalanin journey yang baru di tahun 2023, ataupun buat teman-teman yang sekarang mungkin masih di journey yang sama. Gue ada sedikit pesan. Oke, jadi soal yang pertama, hal yang pertama yang gue sebutin di video tadi, yaitu dana darurat. Kenapa menurut gua dana darurat itu sangat penting? Jadi sebagai trader, satu hal yang setiap hari kita hadapin dari hari ke hari adalah ambiguity ataupun ketidakpastian. Kita nggak pernah tahu apakah hari ini kita akan untung, apakah hari ini kita akan rugi, apakah bulan ini kita bisa dapat untung untuk menjadikan income, ataupun bulan ini justru rugi. Nah, dengan adanya dana darurat, hal itu bisa membantu meringankan beban di pikiran kita. Jadi alih-alih kita trading hanya untuk memenuhi kebutuhan kita trading, kita tuh desperate gitu, kita putus asa, kita trade hanya untuk biar dapat income, itu udah pasti, gue jamin, pasti hasilnya nggak akan bagus. Kenapa? Karena satu, ketika lu tuh kayak butuh banget uang, kadang lu nggak menemukan trade yang bagus di market hari itu, lu paksain trade karena lu harus, gue harus dapetin income nih, gue harus trading supaya gue bisa dapet duit bulanan gitu. Itu nggak akan, it's not gonna work, trust me. Jadi kalau lu punya dana darurat, lu sudah meringankan hampir 80% beban di mental lu. Jadi lu bisa trading dan masuk ke market tanpa ekspektasi apapun. Lu pure masuk market hanya untuk menganalisa, dan kalau nanti ada suatu peluang di mana lu bisa masuk untuk ikut trading, maka lu akan trade dan lu nggak akan terlalu peduli apakah itu rugi atau untung. Terus yang kedua nih, hal kedua yang gue sebut di video tadi, kenapa penting banget sebagai seorang trader, bukan cuma trader aja, sebagai makhluk hidup. Kenapa penting bagi kita untuk punya yang namanya konsistensi dan disiplin. Jadi menurut gua dalam setiap aspek kehidupan kita bisa mengimprove banyak, ataupun kita bisa mencapai tujuan-tujuan kita kalau kita disiplin dan kita konsisten. Bayangin sebuah batu nih ya, batu kan keras tuh. Kalau lu mau hancurin kan butuh effort yang keras banget ya untuk bisa langsung hancur. Tapi batu itu bisa hancur kalau dialirin dengan air terus menerus tiap hari. Dia akan terkikis, lama-lama bisa hancur. Sama dengan kehidupan kita gitu. Gue belum pernah ketemu hal yang dimana gue lakuin secara terus-menerus, secara konsisten, dan gue tidak menjadi lebih baik daripada kemarin. Gue ambil contoh pas gue pertama kali mulai nge-gym, gue ingat banget pas gue bench press itu sama sekali kayak besinya itu nggak bisa stabil gitu. Ya, tapi you know what? Gue tetap konsisten, gue tetap disiplin, dan sekarang gue udah bisa ngangkat beban yang lebih berat dari yang sebelumnya. Dan hal kedua yang bisa mengimpact aspek kehidupan lu yang lain. Jadi misalkan nih, lu orangnya disiplin, lu orangnya konsisten, bangun di jam yang sama, nggak males-malesan, nah itu akan kebawa ke trading juga. Jadi
menurut gue sebagai seorang manusia, bukan sebagai trader aja ya, lu harus punya yang namanya konsisten dan disiplin kalau lu mau sukses ataupun mau jadi hebat di suatu bidang. Oke, I think that's all. Dan mungkin sedikit pesan buat gue untuk kita semua menuju tahun 2023. Kita harus ingat bahwa satu hal yang tidak bisa kita dapatkan kembali adalah waktu. So, ayo kita sama-sama take advantage di tahun 2023. Kita sama-sama memaksimalkan hidup kita dan memaksimalkan waktu kita, karena waktu itu nggak bisa diambil lagi gitu. Waktu itu nggak bisa dibeli lagi. Kalau uang kita masih bisa dapat lagi, tapi kalau waktu begitu itu udah hilang, udah nggak dipegang sama kita, ya udah hilang. Jadi pesan gua untuk tahun 2023, mari kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya dan terus berusaha gimana caranya supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik 1% daripada hari kemarin. And that's all I'm gonna say in this video. See you in the next video, and remember, let's be better together. See you guys.